had already a lot of coaches, but he's a freak, but in a positive way, because he see details. I didn't have a coach. He see that. Hey Gunners, ketemu lagi dengan saya Osli di channel saya ya. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang muncul 2 atau 3 minggu yang lalu. Cuman saya belum sempat bikin videonya karena kesibukan pribadi saya ya. Jadi ini begitu ada kesempatan saya langsung pengen sekali bikin video ini. Kenapa? Karena saya awal channel saya ini membuat video tentang Mikel Arteta gitu ya, pembelaan saya kepada Mikel Arteta. Jadi ketika berita ini muncul, saya tergelitik dan pengen sekali membuat video ini membahasnya gitu ya. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal. Dan teman-teman yang mungkin ngefans dengan Arsenal atau suka pembicaraan bola seperti ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, berita yang ingin saya bicarakan saat ini adalah berita wawancara dengan Director of Football Relationships-nya Arsenal, yaitu Raul Sanllehi. Di mana Raul Sanllehi ini mengatakan bahwa Arsenal ini telah melakukan kesalahan dengan menjadikan Mikel Arteta sebagai manajer di Arsenal. Kalau kita runut-runut, sebenarnya Arteta ini kan direkrut pada saat Raul Sanllehi masih menjabat sebagai Director of Football Relations. Jadi kalau kesalahan harusnya kesalahannya si Sanllehi dong, bukan kesalahan Arsenal. Oke. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa pada saat Raul Sanllehi menjabat sebagai Director of Football Relations, sistem yang dia bangun itu adalah sistem head coach, jadi bukan sistem manager. Sistem head coach ini jadi menjadikan bahwa pelatih itu dia hanya bertanggung jawab terhadap pemain yang ada untuk dilatih supaya bisa berprestasi di lapangan. Jadi berbeda sekali dengan model manajer, di mana manajer ini bertanggung jawab bukan hanya masalah melatih pemain, tapi juga masalah merekrut, melakukan scouting, melakukan negosiasi jual beli, dan mungkin juga melakukan negosiasi kontrak dengan pemain. Jadi manajer ini lingkupnya lebih luas dibanding dengan seorang head coach gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, tipe head coach ini dulu sebenarnya yang mempopulerkan ini, kalau di Liga Inggris ya saya lihat, itu yang mempopulerkan sebenarnya ini adalah Chelsea di eranya Abramovich. Teman-teman kalau lihat Abramovich itu, dia kan depak-depak pelatih gitu ya. Pelatihnya dipecat-pecatin, rekrut baru, pecat, rekrut baru. Itu dengan mudah sekali pelatih baru yang datang ini bisa tetap berprestasi. Jadi walaupun pelatih baru datang, nggak harus ada adaptasi, tidak harus ada pembangunan ulang tim gitu ya. Tetap pemain tim yang ada, pelatih baru datang langsung berjalan gitu. Kenapa? Karena dengan tipe head coach itu, head coach ini tadi hanya ya udah, ini pemain lu ada ini, lu latih prestasi. Gue mau jadi ini tipe yang apa ya, untuk di sepak bola modern ini sangat sangat digandrungi. Kenapa? Karena ini tipe yang hemat uang gitu. Kenapa hemat uang? Karena ketika ada pelatih baru datang, pelatih baru ini nggak perlu untuk merombak total tim. Ya, pelatih baru ini datang hanya melanjutkan apa yang dilakukan pelatih yang kemarin. Dimana mungkin pelatih yang kemarin ada kekurangan, ada kesalahan, ya pelatih baru ini jangan ngulangin kekurangan atau kesalahan itu lagi. Udah gitu doang. Gitu. Jadi tipe head coach ini sangat disenangi. Kenapa? Karena dia lebih kontinuitas.
Dimana dalam tipe head coach ini lalu muncullah muncul director of football gitu. Dimana director of football ini yang lalu dia menentukan arah klub ini mau kemana gitu. Dan director of football ini yang lalu menjadi bertanggung jawab terhadap perekrutan pemain. Jadi head coach dia hanya bilang kepada director of football, saya butuh pemain untuk di posisi ini tipe yang begini. Director of footballnya yang cariin. Berbeda dengan sistem manager, di mana sistem manager ya si manager ini oke, gue butuh pemain untuk ini di posisi ini, oke, gue cari, gue scouting, oke, ini kayaknya cocok si X. Ya udah, lalu manajer ini yang bernegosiasi dengan klubnya yang di sana, harganya berapa, oke, udah transfer, pemainnya datang, bikin kontrak, yuk, oke, lu main sama gua, ikutin gua. Ya, kalau untuk tipe manajer ini yang terkenal ya tentu sudah tahu itu adalah Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger ya di era 90-an sampai dengan pertengahan dekade 2000-an gitu ya. Nah, yang saya mau bahas saat ini, apakah benar di Arsenal ini adalah satu kesalahan menjadikan Arteta sebagai manajer. Jadi teman-teman, pada saat Arteta direkrut, Arteta ini memang direkrut sebagai head coach, bukan sebagai manajer. Jadi Arteta ini direkrut sebagai head coach, di bawahnya Raul Sanllehi. Ya, jadi ya tanggung jawab dia hanya untuk melatih pemain-pemain yang ada. Jadi ya udah, pemainnya adanya ini, lu latih. Tanggung jawab lu pokoknya ya pemain-pemain ini harus bisa berprestasi gimana. Ya. Di mana di situ lalu ada technical directornya Edu Gaspar, di mana Edu ini yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang diperlukan oleh Arteta. Di mana nanti di atasnya itu Raul Sanllehi yang dia melakukan transfer, dia yang melakukan negosiasi gitu. Nah, Raul Sanllehi ini sendiri lalu ya bukan dipecat ya, resminya adalah dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri kenapa? Karena setelah dilakukan audit, nah ini diduga, jadi ini tidak pernah diumumkan secara resmi ya, tapi diduga bahwa Raul Sanllehi ini melakukan penggelapan dana, ya, dana transfer, di mana dana transfer ini bukan hanya untuk masalah jual beli pemain, tapi juga ada dana-dana ini yang masuk ke kantong dia sendiri. Gitu. Jadi itulah kenapa lalu Raul Sanllehi dipecat, dan sepeninggal dia, Arteta ini lalu pengaruhnya di Arsenal semakin kuat dan akhirnya dia menjadi manajer gitu. Jadi dia bukan lagi head coach tapi dia manajer di Arsenal. Ya, tadi teman-teman juga udah tahu ya bedanya antara manajer dengan head coach. Nah, tapi apakah Arteta ini memang manajer? Kalau dari saya lihat, Arteta ini bukan manajer tradisional, jadi dia sudah manajer hybrid. Manajer hybrid ini kenapa? Karena di Arsenal sendiri masih ada Edu Gaspar sebagai Dirtek, dan lalu ada Garlick ya, kalau nggak salah Richard Garlick, dia sebagai Director of Football, di mana tanggung jawabnya ini Edu tadi ya tetap sebagai dia untuk mengidentifikasi pemain yang mau direkrut, dan dia yang melakukan juga negosiasi untuk perekrutan pemain. Jadi untuk jual beli pemain, transfer masuk keluar, ini yang melakukan negosiasi dengan klub satunya gitu ya, dengan klub lainnya ini ya Edu yang melakukan itu semua gitu. Nah, si Garlick ini tanggung jawabnya apa? Dia tanggung jawabnya adalah urusan kontrak. Jadi ketika tadi negosiasi transfer sudah selesai, pemainnya sudah setuju mau datang ke Arsenal, barulah Garlick yang maju. Untuk apa? Negosiasi kontrak. Nanti kontraknya dapat gaji berapa, lama kontraknya berapa, panjangnya kontrak ini berapa lama, klausul-klausul detail-detail itu perlu ditambahkan klausul apa. Nah, itu yang maju adalah si Garlick ini. Ya, Edu tadi untuk negosiasi transfer dan segala macamnya gitu. Jadi Arteta sendiri dia walaupun dia sebagai manajer
ya dia manajernya ini tetap dia ada bagi-bagi tugas gitu. Jadi bukan semuanya seperti manajer tradisional di mana dia yang bertanggung jawab semua, enggak. Jadi Arteta ini dia yang mengidentifikasi, aku butuh untuk pemain ini, aku maunya si ini. Lalu dia informasikan ke Edu yang oke, cari. Misalkan ternyata nggak bisa dapet, si Edu lalu komunikasikan lagi ke Arteta, si ini nggak bisa dapet. Oke, kita butuh carinya yang model gimana. Oke, aku punya ya. Jadi itu, jadi posisinya Arteta ini dia adalah manajer hybrid. Jadi bukan manajer tradisional juga. Apakah itu satu kesalahan? Itu kan tadi yang dituduhkan oleh si Raul Sanllehi kan itu model itu adalah kesalahan. Model itu mengkhianati prinsip yang dibangun ketika Wenger keluar gitu. Kalau dari saya ya kita lihat pada saat Raul Sanllehi masih berkuasa sebelum masuknya Arteta, head coach-nya kan Unai Emery. Unai Emery ini kan juga di bawahnya Raul Sanllehi gitu ya. Ternyata nggak berhasil tuh gitu kan. Dan dengan apa yang dilakukan Arteta sekarang ya, kita sekarang ada di posisi nomor 1 di Liga ya. Jadi pada saat saya merekam ini Arsenal masih posisi 1 di Liga IPL dengan beda 4 poin dari peringkat kedua Manchester City gitu. Jadi ya kalau dibilang salah ya nggak, ternyata jalan tuh gitu kan. Ya memang tadi sebenarnya ada plus minus. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau mau dibilang tipe manajer atau tipe head coach nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tinggal tergantung klubnya itu maunya gimana gitu kan. Jadi klubnya ini mau dibawa ke arah mana. Jadi ya pemilik klub ketika dia mau memutuskan oke, gue mau arahnya begini, ya selama itu dia lakukan dengan konsisten ya sebenarnya nggak ada yang salah antara tipe manajer atau tipe head coach, karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Tipe manajer ini biasanya kalau ada ambil keputusan lebih cepat, butuh melakukan begini begitu ya langsung keputusan langsung dijalankan. Kenapa? Karena manajernya dia kan ya dia yang langsung memutuskan, udah kayak raja gitu kan manajer. Dia yang memutuskan oke, gue mau begini udah jalan langsung cepet. Sedang tipe head coach ini keuntungannya apa? Kalau sampai si head coach ini ternyata nggak beres, harus dipecat, ganti dengan head coach baru, ya udah jalannya langsung. Jadi head coach ini ya ketika dia masuk atau keluar nggak akan mempengaruhi struktur klub, struktur pemain itu secara masif itu nggak akan terlalu besar. Ya pasti akan tetap ada 1-2 pemain baru yang masuk dan 1-2 pemain lama yang dikeluarkan, itu sudah pasti. Tapi secara garis besar pada saat head coach ini berganti-ganti, ya pemainnya tetap itu-itu aja. Contoh untuk model sekarang di mana Ajax gitu kan, ya Ajax ditinggal Erik ten Hag ya head coach-nya yang baru ya tetap bisa menjalankan gitu. Sama kan dulu juga sebelum Erik ten Hag siapa, begitu keluar diganti ten Hag ya udah berjalan juga gitu. Karena apa? Dia yang mempunyai visi misi ini adalah tadi director of football-nya. Jadi director of football yang mengarahkan klubnya mau ke mana. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi balik lagi dari ini, apakah kesalahan? Ya enggak, karena apa yang mau dicapai oleh Arsenal lebih cocok menjalankan dengan Arteta sebagai tipe manajer, bukan tipe head coach gitu. Karena apa yang mau dilakukan Arteta, dia butuh cepet gitu, harus berjalan segera. Nah itu, jadi makanya lalu diberikan juga satu kebebasan bagi Arteta menjadi manajer di Arsenal. Ya, itu sih teman-teman yang mau saya bahas. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ya yang suka dengan bahas-bahas bincang-bincang bola seperti ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di bincang bola kita berikutnya.